Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan memaparkan mengenai konsep cerdas dan strategi belajar anak untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Manusia, Pendidikan dan Keluarga D1 dengan beranggotakan Vicky Maulana NIM 174, Faikotul Maghfiro Izani NIM 188, Anissa Rahmadianti NIM 192, Safa Nabila NIM 220, Andin Zakia Rifkon NIM 222. Berikut merupakan pemaparan dari kami. Apa sih kecerdasan itu? Jadi, kecerdasan merupakan kemampuan intelektual yang lebih menekankan pada cara berpikir secara logika dalam memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, semua individu memiliki 8 potensi intelijensi, seperti kecerdasan bahasa atau linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis. Karena semua individu memiliki struktur otak yang sama. Hanya saja, intelijensi itu tidak terasah dengan baik. Dalam teori kecerdasan majemuk atau The Theory of Multiple Intelligence, Howard Gardner membagi 8 kecerdasan yang berbeda-beda. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau word smart. Individu pandai mengelola kata-kata. Sebagian di antara mereka pandai berkata-kata, misalnya presenter, rohaniawan, pendongeng, MC, dan sebagainya. Sebagian lagi pandai menulis, misalnya novelis, penulis buku, dan sebagainya. Tetapi cukup banyak juga orang yang menguasai keduanya itu. Yang kedua, kecerdasan spasial atau picture smart. Individu yang memiliki kecerdasan ini sangat mudah mengingat gambar dan memiliki imajinasi yang kuat. Apabila ia membayangkan sesuatu, bayangan itu tergambar dengan jelas dalam pikirannya. Umumnya, individu dengan kecerdasan ini juga memiliki kemampuan dalam menggambar. Biasanya, orang-orang yang memiliki picture smart adalah para seniman. Kelebihan para pemilik picture smart selain terletak pada imajinasinya, juga pada matanya. Mata mereka biasanya lebih peka atau jeli dalam menangkap hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, kecerdasan matematis atau logic smart. Individu yang memiliki kecerdasan ini biasanya unggul dalam pelajaran-pelajaran seperti IPA, seperti kayak fisika dan matematika. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan analisis yang kuat dan dapat berpikir secara teratur. Bahkan, pola pikirnya cenderung kaku. Individu logic smart adalah individu yang realistis dan selalu mencari jawaban atas berbagai pertanyaan. Yang keempat, kecerdasan kinestetis atau body smart merupakan kemampuan untuk mengendalikan gerakan, keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan bagian-bagian tubuh. Umumnya, individu dengan body smart sangat menyukai olahraga dan suka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengandalkan fisik. Individu body smart hampir tidak bisa berdiam diri dan cukup aktif. Namun, kecerdasan tubuh bukan hanya soal olahraga dan stamina fisik saja. Kemampuan berperan dan menirukan perilaku tertentu juga termasuk keahlian yang dimiliki oleh individu dengan kecerdasan tubuh. Pernahkah Anda melihat seseorang yang suka mengotak-atik sesuatu, misalnya saja mesin, peralatan elektronik, atau menjahit bagi wanita? Bisa jadi mereka itu juga termasuk ke dalam orang yang memiliki body smart. Selanjutnya, yang kelima, kecerdasan musik atau musik smart. Individu yang sangat menyukai musik dan suka bakat di bidang musik, sudah pasti ia adalah individu yang memiliki kecerdasan musik. Beberapa cirinya yaitu mudah menghafal nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, peka terhadap suara fals atau sumbang, suka bekerja sambil bernyanyi atau bersenandung, dan sangat berminat untuk mengetahui perkembangan musik dan lain sebagainya. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau people smart.
Individu dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan sosial yang tinggi, mudah berhubungan dan berkomunikasi dengan individu lain. Selain itu, individu dengan kecerdasan ini sanggup menempatkan diri dan membaca situasi orang-orang di sekitarnya. Ia bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kegiatan-kegiatan berkelompok akan lebih disukai oleh seseorang dengan kecerdasan interpersonal ini. 7. Kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Individu dengan self-smart adalah individu yang bisa memahami diri sendiri. Ia tahu tujuan hidupnya. Ia memiliki target-target yang ingin ia capai, mengerti apa potensi dan kelemahan-kelemahan yang ia miliki. Selain itu, individu dengan kecerdasan ini akan selalu mengintrospeksi diri dan menarik pelajaran dari berbagai peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Sebenarnya, ini adalah jenis kecerdasan yang harus dikembangkan oleh semua orang hingga maksimal. Kecerdasan ini sangat diperlukan untuk mengambil berbagai keputusan penting dalam hidup kita dan untuk mengambil berbagai masalah yang timbul dalam hidup kita. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis atau nature smart. Secara sederhana, individu dengan nature smart adalah individu yang sangat menyukai alam dan lingkungannya. Ia sangat suka berpergian dan segala macam kegiatan luar ruangan. Biasanya, seorang nature smart juga suka memelihara binatang atau merawat tanaman. Dalam kecerdasan-kecerdasan yang sudah saya sampaikan tersebut, pasti setiap individu memiliki keunggulan dalam kecerdasannya masing-masing yang berbeda-beda dan tidak dapat dibandingkan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya, faktor apa aja sih yang menentukan kecerdasan? Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan kecerdasan anak. Faktor ini bisa diibaratkan sebagai jumlah atau kuantitas tanah liat yang akan digunakan untuk membuat suatu karya seni. Faktor ini menunjukkan jumlah potensi yang dimiliki oleh anak. Semakin banyak, maka potensi kecerdasan anak juga akan semakin tinggi. Faktor selanjutnya adalah faktor gizi. Makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh anak ataupun ibu pada saat masa hamil dan menyusui sangat membantu proses perkembangan yang ada pada otak anak. Oleh karena itu, pemberian gizi atau nutrisi yang cukup akan membantu pertumbuhan anak di masa tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah stimulus. Pada masa keemasan anak membutuhkan stimulus-stimulus yang baik agar anak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemberian stimulus ini tidak hanya dari orang tua, namun juga didapatkan dari lingkungan sekitar anak. Selain itu, pemberian stimulus juga dapat diberikan di setting-setting formal, seperti tempat pendidikan anak usia dini, ataupun kelompok bermain anak dengan pengawasan orang yang kompeten. Yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Meskipun faktor ini merupakan salah satu faktor penting, namun faktor ini tidak bisa dinilai secara kuantitatif. Sosial budaya merupakan faktor yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung, karena faktor ini lebih berpengaruh terhadap lingkungan anak tumbuh secara garis besar dan tidak secara langsung ke anak itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah strategi pembelajaran efektif pada anak. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh orang tua. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut induktif. Dalam strategi ini, peran anak sangat dominan dan orang tua hanya sebagai fasilitator. Kelebihan dari strategi ini antara lain mendorong ketertarikan dan keingintahuan anak, mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan, lalu pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif.
Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara anak dan orang tua. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan anak untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan orang tua atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik atau eksperiental. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada anak, dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik efektif. Kelebihan dari strategi ini antara lain meningkatkan partisipasi anak dan meningkatkan sifat kritis anak. Lalu yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Kelebihan pembelajaran ini adalah membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu bagaimanakah cara mengembangkan dan mengoptimalkan kecerdasan pada anak? Berikut upaya yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sesuai dengan kecerdasannya. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan memberi kesempatan pada anak untuk bercerita, memimpin diskusi, mengarang sajak, atau puisi. Yang kedua, ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini dapat dilakukan dengan bermain menghitung, mengelompokkan benda, maupun bermain teka-teki. Yang ketiga, ada kecerdasan visual atau spasial. Kecerdasan ini dapat dilakukan dengan menciptakan suatu pertunjukan, menciptakan hasil karya, maupun membuat sketsa dari suatu objek. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik tubuh. Kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan fisik, misalnya menciptakan suatu gerakan dengan menari maupun berolahraga. Yang kelima ada kecerdasan musik. Kecerdasan ini diawali dengan memperdengarkan musik yang beragam, melatih memainkan alat musik, lalu menyajikan pertunjukan dengan permainan musik. Selanjutnya, kecerdasan yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini dapat dikembangkan melalui berdiskusi bersama teman-temannya, saling tukar-menukar mainan, bermain antrian, berlatih memberi dan menerima umpan balik. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Dimulai dengan bercerita tentang pengalaman hidupnya, belajar memahami diri sendiri, mengomentari atau menilai hasil pekerjaannya. Yang kedelapan ada kecerdasan natural. Kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan belajar di luar ruangan yang langsung berkaitan dengan alam, mengamati fenomena alam, mempelajari dunia flora dan juga fauna. Yang kesembilan ada kecerdasan emosional. Lingkungan belajar diupayakan dengan mengawali sikap yang lemah lembut, meningkatkan antusiasme, mengembangkan rasa humor yang dapat menurunkan ketegangan. Yang ke-10 ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan mendengarkan lagu-lagu religius, mengikut sertakan anak dalam kegiatan keagamaan, membiasakan ketaatan beribadah, dan juga membacakan kisah-kisah religius. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil wawancara dengan orang tua terkait kecerdasan anak dan strategi belajar yang efektif. Menurut Bapak, kecerdasan itu apa? Menurut saya, kecerdasan adalah kemampuan anak dalam belajar terhadap lingkungan, belajar beradaptasi terhadap sekitar. Menurut saya seperti itu. Menurut Bapak, apakah semua anak itu cerdas? Pada dasarnya, ketika anak itu sehat, semua anak itu memiliki sifat dasar kecerdasan. Tinggal dilatih bagaimana potensinya bisa diperkembangkan dengan cara stimulus-stimulus yang diajarkan orang tua. Bagaimana menurut Bapak cara mengembangkan dan mengoptimalkan kecerdasan anak Bapak? Banyak cara untuk melatih kecerdasan seorang anak.
tergantung itu laki-laki atau perempuan. Yang pasti kita harus tahu passion dari anak itu sendiri. Semua bidang kita berikan, kita kasih contoh, dan kita amati mana yang paling besar minatnya, dan di situ kita kembangkan.